Ya, halo. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau lihat video saya lagi. Video kali ini saya mungkin akan sedikit berbagi cerita tentang berapa sih gaji yang diterima oleh fresh graduate yang non pengalaman sama sekali. Tapi sebelumnya saya akan bercerita dulu nih. Jujur, mencari pekerjaan setelah lulus itu sangat sulit ya, terutama yang bagi yang belum pengalaman sama sekali, atau mungkin ya punya relasi tapi itu masih terbatas. Ya, pengalaman kita di bidang sipil ya paling yang pertama paling pengalaman di kerja praktek. Kerja praktek pun itu hanya kurang lebih selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan pun itu kadang kurang maksimal ya. Kadang di tempat kerja praktek kan kita belum tentu dikasih tugas. Kalau saya sih dulu emang pas kerja praktek nggak dikasih tugas sama perusahaannya, hanya diizinkan untuk melihat atau belajar atau mengawasi saja. Jadi tidak ikut terlibat dalam ya suatu koordinasi atau apa gitu, tidak ada. Jadi full hanya melihat, belajar, mengawasi, cuma kadang bertanya di lapangan, kemudian kita minta data buat diolah, buat dipelajari. Selain itu paling pengalaman menjadi asisten dosen. Dan suatu hari ketika kita lulus, terus kita melamar, pasti ya idealisnya kita sebagai mahasiswa teknik sipil pasti pengen melamar di perusahaan teknik sipil atau BUMN teknik sipil, kontraktor, konsultan. Kalau saya sendiri sih semua, ya nggak semua sih, banyak yang saya lamar itu ya tentang teknik sipil, mulai dari Jaya Konstruksi, Nindya Karya, Adimix, Precast, ya banyak lah. Namun dari semua itu jujur ya, yang saya sampai tes itu yang perusahaan sipil pertama itu Nindya Karya. Saya ikut tes, tapi itu pun yang non pengalaman. Jadi kayak manajemen trainee, MT atau ODP, MODP gitulah. Terus ingat saya itu saya ikut tes Adimix Precast. Cuma gak lolos juga. Yang Nindya Karya pun gak lolos juga. Terus ya karena saking seringnya gak lolos, akhirnya saya daftar perusahaannya bukan sipil tapi programnya MT biasanya. Tapi ya belum lolos juga. Akhirnya saya daftarlah di perusahaan tambang. Itu programnya ODP. Seleksi administrasi, psikotes, wawancara, MCU,
Ya alhamdulillah akhirnya saya lolos. Ya karena saya masih non pengalaman dan mencari kerja susah, apalagi kalau nggak ada orang dalam ya. Ya sudah, saya ambil lah akhirnya. Hitung-hitung kan belajar, bekerja sambil belajar. Karena bagaimanapun yang nggak punya pengalaman seperti saya dikasih kesempatan buat bekerja sambil belajar, ya gimana lagi. Ya dan alhamdulillah kan kita sebelum masuk biasanya dikasih offering letter gitu ya, penawaran lah gaji lah. Tapi waktu itu sih sebelum offering, pas mau tes kita dikasih tahu sih kisi-kisinya berapa. Waktu itu sih dikasih kisi-kisi sama manajernya, manajer HR. Kita dikasih kisi itu, gaji kita itu kapoknya itu sekitar 3, terus tunjangannya itu 1,5. Itu buat non pengalaman, yang non pengalaman sekali, menurut saya itu sudah cukup besar sih, cukup lah. Namun si manajer ini terus bilang kalau nanti mungkin teman-teman lolos terus kerja di sana, mungkin beberapa bulan itu ada penyesuaian lagi, seperti itu. Ya kalau naiknya berapa sih ya, mungkin adalah lumayan. Intinya untuk yang seperti awal itu, yang 4,5 itu pun sudah lebih dari cukup. Terus dikasih penyesuaian lagi, ya alhamdulillah lah. Buat sebagai apa ya, yang non pengalaman dikasih kesempatan buat bekerja sambil belajar, ya alhamdulillah lah. Jadi mungkin saran buat teman-teman yang mau nyari kerja yang masih belum punya pengalaman sih, kalau saran saya, apapun kerjanya itu ambil aja. Ya niatnya buat nyari pengalaman dulu, nyari relasi dulu, buat belajar dulu. Bagaimanapun non pengalaman, ya masih belum bisa banyak bicara lah di lapangan. Intinya nanti di lapangan kan belajar komunikasi, belajar koordinasi, seperti itu sih. Jadi tetap sangat bagi teman-teman yang nyari kerja non pengalaman, teman-teman bisa nyari program-program seperti ODP, MT, MODP gitu. Itu kan buat yang non pengalaman. Kecuali teman-teman punya relasi atau teman yang anggota kontraktor, ya silahkan, itu kan nggak perlu tes biasanya. Tapi teman-teman yang emang nggak punya relasi seperti saya, untuk relasinya terbatas, ya lewat tes-tes seperti itu biasanya. Jadi tetap semangat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.